Teleologi berasal dari bahasa Yunani yaitu telos yang artinya akhir, sasaran, maksud, dan logos yang artinya perkataan. Teleologi merupakan nasihat yang menerangkan segala sesuatu dan segala perihal sahnya menuju pada sasaran tertentu. Teleologi merupakan sebuah studi tentang gejala-gejala yang memperlihatkan keteraturan, rancangan, sasaran, kesudahan, maksud, kecenderungan, arah, dan bagaimana hal-hal ini dicapai dalam suatu bagian perkembangan dalam faedah umum. Teleologi merupakan sebuah studi filosofis mengenai bukti, perencanaan, fungsi, atau sasaran di dunia maupun dalam sejarah. Dalam bidang lain, teleologi merupakan nasihat filosofis religius tentang eksistensi sasaran dan kebijaksanaan objektif di luar manusia. Dalam dunia etika, teleologi bisa didefinisikan sebagai pertimbangan moral akan adun buruknya suatu tingkah laku yang dibuat. Perbedaan antara teleologi dengan deontologi bisa dilihat dari perbedaan prinsip keduanya. Dalam deontologi kita akan melihat sebuah prinsip aci dan salah. Namun dalam teologi bukan itu yang dijadikan dasar, melainkan adun dan jahat. Ketika hukum memegang peranan penting dalam deontologi, bukan faedahnya teologi mengacukannya. Teologi mengerti mana yang aci dan mana yang salah, tetapi itu bukan ukuran yang terakhir. Yang lebih penting merupakan sasaran dan dampak betapapun salahnya sebuah tingkah laku yang dibuat menurut hukum, tetapi bila itu beruntun dan mempunyai dampak adun. Karena itu tingkah laku yang dibuat itu dinilai adun. Nasihat teologi bisa menimbulkan bahaya menghalalkan segala cara. Dengan demikian sasaran yang adun meski diikuti dengan tingkah laku yang dibuat menurut hukum. Hal ini membuktikan cara pandang teologis tidak selamanya terpisah dari deontologis. Perbincangan baik dan jahat mesti diimbangi dengan benar dan salah. Lebih mendalam lagi, nasihat teologis ini bisa menciptakan hedonisme. Contoh kasus dari teologi yaitu seorang anak mencuri untuk membeli obat ibunya yang sedang sakit. Tindakan ini baik untuk moral dan kemanusiaan, tetapi dari aspek hukum tindakan ini melanggar hukum, sehingga etika teologi lebih bersifat situasional, karena tujuan dan akibatnya suatu tindakan bisa sangat bergantung pada situasi khusus tertentu. Lalu selanjutnya deontologi. Deontologi adalah sebuah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu deon yang berarti kewajiban dan logo berarti sama, sains atau teori. Karena tindakan ini baik dan tindakan itu harus ditolak sebagai buruk. Etika menjawab karena tindakan pertama adalah tugas kita dan karena tindakan kedua dilarang. Deontologi adalah pendekatan etika yang berfokus pada kebenaran atau kesalahan. Tindakan itu sendiri yang bertentangan dengan kebenaran atau kebiasaan pemain atau etika moral. Jadi bagi seorang deontologis, apakah situasinya baik atau buruk tergantung pada apakah tindakan yang menyebabkannya benar atau salah. Deontologi juga merupakan sebuah filsafat dalam arti moral, di mana perilaku etis sama dengan aturan yang berlaku. Deontologi percaya bahwa tujuan filsafat moral seharusnya untuk menemukan aturan untuk menjalani kehidupan moral, dan bahwa begitu orang tahu aturannya, mereka harus mengikutinya. Tujuan etika adalah untuk membuat seperangkat aturan nasional, tetapi ini tidak selalu terjadi. Beberapa mendasarkan etika mereka pada iman daripada rasionalitas. Untuk deontologi ini terdapat dua macam teori utama, yaitu teori peran deontologi dan teori deontologi tindakan. Yang termasuk dalam teori peran deontologi yaitu peran teori etika yang meliputi teori perintah ilahi atau hukum kodrat dan teori imperatif kategorikal, misalnya moralitas Kantian. Lalu untuk teori deontologi tindakan yang termasuk ke dalam teori tersebut adalah teori tindakan etis meliputi eksistensialisme dan etika situasional. Contoh kasus dari teori deontologi yaitu jika seseorang diberi tugas dan menjalankannya sesuai dengan tugas itu, maka ia dianggap benar, sementara diberitahu bahwa itu salah jika ia tidak melakukannya.